Kreativitas itu banyak cara, banyak jalan yang bisa ditempuh. Bagaimana kita seorang pembina pramuka memacu, mendorong kreativitas adik-adik kita? Audio Jungle. Audio Jungle. Salam Kak Yatno Bintang. Ya, baik kakak-kakak, para pembina pramuka, baik kakak-kakak yang sudah lama membina maupun yang baru membina, juga adik-adik para pramuka. Kepramukaan itu salah satu ending keberhasilannya adalah menjadi orang yang kreatif. Karena itu basis kita adalah basis kecakapan. Basis pramuka itu kecakapan. Jadi keterampilan pramuka menjadi menjadi poin utama dalam membina. Meskipun tujuan dasarnya adalah membangun karakter, tapi karakter apa yang diharapkan adalah karakter yang terbungkus lewat kecakapan. Nah, banyak cara untuk menjadi cakap. Modal dasarnya adalah kreatif. Karena dari kreatif itulah akan lahir banyak karya yang itu melahirkan atau terlahir dari kecakapan seorang pramuka. Nah, bagaimana kita sebagai pembina memicu daya kreativitas adik-adik kita? Paling tidak saya akan berbagi 3 jalan membangun kreativitas adik-adik kita. Yang pertama adalah berikan resep sederhana tentang kreatif. Contoh yang umum diterapkan dalam dunia kreativitas adalah rumus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itu kenalkan pada adik-adik kita bahwa untuk menjadi kreatif itu lewat mengamati. Lalu kedua meniru, ketiga memodifikasi. Dari 3 proses itu kalau dijalankan dengan baik akan lahir banyak kreativitas yang dihasilkan oleh adik-adik kita. Ya, itu pertama, berikan rumus sederhana tentang kreatif. Nah, pembina boleh membuat rumus macam-macam, apakah rumus ABC, kemudian A itu diberi nama apa, B apa, C apa, atau rumus 3 langkah kreatif dan seterusnya. Yang paling mudah ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang kedua, berikan target tujuan supaya memacu mereka melakukan sesuatu. Ini contoh yang di belakang saya ini ya, ini adik-adik Pandega di Pramuka Gudep Surabaya 413 414 UNESA. Berikan ending atau berikan target. Ini kan sederhana. Saudara-saudara adik-adik, ini ada lahan kosong. Di sebelah kanan kirinya banyak tanaman, tapi di sini belum ada unsur airnya. Bisa nggak kalau melengkapi suasana tanaman, pepohonan, bunga-bunga ini di sini ada air. Kira-kira apa yang cocok dibuat di sini? Ide adik-adik adalah membuat kolam. Apakah nanti untuk ikan hias, apakah nanti untuk ikan budidaya, itu sesuai dengan kreasi mereka. Yang kedua adalah berikan target akhir atau project, dan ini kan sangat relevan dengan situasi pendidikan kita sekarang yang berbasis project. Dengan project P5 itu ya, bagi kakak-kakak pembina yang basicnya guru tentu sangat familiar dengan ini. Berikan mereka target apa yang bisa dibuat. Tentu saja harus ada nilai penghargaannya. Misalkan setelah membuat ini nanti semua ada poin-poin SKU yang bisa ditandatangani dari proses mereka berupaya, mereka berkreasi ini. Itu yang kedua, berikan target. Karena anak muda itu kalau nggak diberi target biasanya susah untuk menentukan daya ciptanya mau apa gitu ya, mau membuat apa. Maka berikan target. Ya. Nah, yang ketiga, fasilitasi mereka dengan benda-benda sederhana, hal-hal sederhana. Contoh begini, ini ada teman kita, salah satu kakak alumni yang memiliki timba ini di rumah tidak dipakai, lalu dibawa ke sanggar. Nah, kita tinggal memicu lagi ke adik-adik, ini kira-kira kalau dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktif apa? Bisa nggak kalau ini diberikan ikan budidaya di sini? Nah, diberikan alat pancingnya, kailnya ya, kailnya. Nah, maka dengan memberi kail itu
adik-adik akan berusaha karena kan sudah diberi kepercayaan ini, diberikan sarana awal untuk dia berproses kreatif di sana. Perkara hasilnya nanti, tapi ini paling tidak dia memicu untuk mau berbuat, berdaya cipta, berdaya kreasi. Ini sudah diisi dengan bibit lele 100 bibit. Tidak tahu nanti 3 bulan apakah bisa dipanen 100 bibit apa tidak. Nah, ini memicu mereka untuk mau melakukan daya kreasi. Nah, itu 3 cara yang bisa kita gunakan. Tetapi kata kuncinya adalah bagaimana seorang pembina mengontrol tetapi tidak mengekang. Ini yang perlu diperhatikan oleh pembina. Artinya supaya proyek ini tuntas, harus ada peran pembina di situ. Apakah menanyakan berkala, tidak harus tiap hari ditanyakan. Apakah suatu ketika dikunjungi lalu ditanya perkembangannya sambil dilihat langsung perkembangan dari apa yang sudah dimulai adik-adik kita itu, ya kan? Kalau pembina punya alat seperti ini, di rumah kan mesti punya kan alat-alat kerja sederhana gergaji, apakah punya cetok seperti ini, sesekali dibawalah ke sanggar, seminggu tempatkan di situ, lalu pancing adik-adik kita itu untuk melakukan aktivitas kreatif dengan alat-alat yang kita miliki. Mungkin karena keterbatasan adik-adik dalam sisi pembiayaan sehingga tidak punya alat-alat kerja yang bisa digunakan untuk berkarya, maka pembina di rumah ketika punya alat yang belum digunakan dalam waktu dekat, bawa ke sanggar, lalu ajak adik-adik kita untuk berdaya cipta dengan alat-alat yang kita miliki ini. Ini yang saya lakukan. Saya punya beberapa alat kerja semacam ini, saya tempatkan di sanggar seminggu, kadang lebih ketika saya tidak gunakan di rumah, supaya ini terpakai oleh adik-adik kita berdaya kreasi. Karena di lingkungan sanggar kami ini, kebetulan ya di UNESA ini cukup banyak yang bisa digunakan, apakah itu ranting-ranting kayu sisa potongan, apakah itu bambu, apakah itu ada benda-benda yang bisa di-recycle dari keseharian yang kita gunakan, apakah botol mineral, apakah tempat-tempat yang lain. Ini sebisa mungkin tidak dibiarkan terbuang menjadi sampah. Nah, maka dia dikreasi supaya tidak menjadi sampah itu untuk aktivitas produktif. Nah, itulah untuk memicu adik-adik kita menjadi kreatif. Ya, kreatif ini memang butuh modal, tetapi bagaimana mendayagunakan hal-hal yang murah, bahkan mungkin tidak berguna, itu dijadikan alat untuk memicu kreativitas. Jangan pikirkan hasilnya dulu, tetapi jauh yang utama dikedepankan adalah bagaimana adik-adik kita berproses. Karena dari berproses itulah nilai-nilai kreatifnya muncul. Nggak mungkin orang yang tidak berbuat sesuatu hanya di pikiran saja dia kreatif. Kreatif itu harus dituangkan. Bahkan orang kreatif membuat tulisan pun kalau tidak dituliskan, maka dia tidak muncul sisi kreatifnya, gitu ya. Tidak akan muncul sisi kreatifnya. Nah, yang kedua, dorong mereka untuk membangun relasi dengan sesama temannya. Ini jenjang keduanya. Ketika kita meminta adik-adik itu seorang diri, belum tentu dia mampu melakukannya sampai selesai. Dan itu hanya bersifat hanya mendorong keterampilan individu, kemampuan individu. Sedangkan kita di Pramuka itu membina adik-adik yang tidak satu, tapi banyak. Bagaimana adik-adik yang kita bina itu semuanya merasakan proses kreatif. Nah, oleh karena itu pembina perlu membuat banyak kail-kail gitu ya, menciptakan banyak kail. Apakah dia kail yang bersifat pekerjaan fisik semacam ini, apakah kail untuk memacu mereka kreatif dari sisi digital, memanfaatkan sosial medianya itu menjadi lebih produktif, tidak hanya sekadar status alay gitu ya, dalam bahasa kekinian alay, hanya sekadar status tanpa makna. Nah, itu kita dorong pada adik-adik kita. Ya, itu 3 resep yang bisa kita lakukan untuk mendorong adik-adik kita menjadi lebih kreatif. Satu adalah buat
rumusan sederhana tentang proses kreatif. Yang kedua, berikan dia target, karena kalau nggak diberi target, maka dia tidak berbuat. Mungkin kesulitan ide dan lain-lain. Pembina perlu memancing ide-ide segarnya. Yang ketiga, berikan sarana untuk dia melakukan proses kreatif itu. Itu yang bisa kita lakukan. Yuk mulai dicoba, pembina mulai banyak mancing, supaya nanti ikan yang didapatkan juga besar. Apa ikan itu? Yaitu mengembangnya, meningkatnya kreativitas adik-adik kita. Dan sekali lagi, jangan mahal-mahal memberikan penghargaan. Jangan terlalu sulit untuk memberikan penghargaan, tetapi juga jangan digratiskan gitu ya. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.